memang itu sengaja dibuat samar gitu ya, supaya kita tidak bisa menuduh secara langsung atau membuktikan secara langsung bahwa itu militer yang bekerja. Jadi seolah-olah memang pendudukan atau penyitaan gedung itu sesuatu yang berjalan spontan gitu ya, berjalan secara organis. Jadi ya di satu sisi ya itu tadi gitu kan, menghilangkan bangunan itu juga sama dengan menghilangkan kolektivitas tadi, menghilangkan komunitas gitu. Apa katanya ada luka, ya itu wajar lah. Sesuatu yang dirampas dari kepemilikan atau keadaan kita dirampas, ya tentu ada rasa tidak nyaman ya. Ya kalau misalnya kembali, serahkan aja deh sama organisasi yang benar-benar budayawan untuk menjadikan gedung budaya. Jadi keinginan orang untuk menghilangkan jejak-jejak orang-orang kiri itu sangat berhasil. Perampasan harta dan tanah orang tertuduh PKI oleh tentara dan masyarakat. Peristiwa G30S menjadi sejarah hitam bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada peristiwa G30S ada sekitar 500.000 orang meninggal dan jenderal serta perwira gugur. Peristiwa kelam G30S terjadi karena kesehatan Presiden Soekarno, kondisi ekonomi Indonesia, dominasi ideologi Nasakom, pertentangan antara PKI dan TNI, serta keterlibatan Amerika Serikat untuk menjadikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Pertentangan antara PKI dan TNI Angkatan Darat inilah yang menjadi dasar pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI. TNI Angkatan Darat dan pemerintah percaya bahwa pencetus G30S adalah orang-orang PKI. Pasca tragedi tahun 1965 tersebut, terjadi pula peristiwa yang jauh lebih dahsyat dan menimbulkan ratusan hingga hitungan jutaan korban jiwa rakyat. Hal ini diperankan secara sistematik oleh TNI, khususnya Angkatan Darat, dengan organisasi teritorialnya di daerah-daerah, dengan menggunakan pengklasifikasian terhadap rakyat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan PKI. Pengklasifikasian ini dibagi menjadi 3, yaitu golongan A, yang dituduh langsung terlibat gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Golongan B yang dituduh aktif dalam memberikan dukungan kepada PKI, sehingga dianggap terlibat secara tidak langsung dalam percobaan kudeta. Dan golongan C, yakni mereka yang sekedar menjadi anggota organisasi massa PKI, tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif. Dari ketiga golongan tersebut, golongan C inilah yang banyak berdampak kepada petani di pedesaan, karena tuduhan terlibat dengan Barisan Tani Indonesia, suatu organisasi tani yang menjadi jaringan di bawah PKI. Banyak petani yang menjadi anggota BTI maupun tidak, dengan memiliki pemikiran ideologis maupun hanya sekedar tahu apa itu BTI, ditahan, disiksa, dan dihabisi nyawanya. Masa-masa ini disebut dengan pengorde baruan atau pembersihan, yang termasuk pula meliputi wilayah Jawa Timur pada tahun 1967, di mana terdapat rapat pada bulan Juli tahun 1967 antara para panglima daerah militer di Jawa dengan para panglima Kostrad dan RPKAD. Tak berhenti di situ, bahkan beberapa aset dan bangunan politik sayap kiri ikut dirampas secara ilegal oleh TNI Angkatan Darat dan organisasi mahasiswa yang berkolaborasi dengan TNI. Perampasan tanah-tanah pada periodisasi tahun 1965 sampai tahun 1976 inilah yang terbesar dan paling banyak memakan korban jiwa, tidak saja di Jawa Timur, namun juga di seluruh Indonesia, yang tidak saja konflik secara langsung yang menyebabkan petani dikorbankan, namun stigmatisasi ideologi dan kep-kep komunisme terhadap perjuangan petani di masa ini, paling lama mencekam pikiran-pikiran masyarakat, bahkan hingga kini. Dasar perampasan tanah pada masa ini selain kep-kep PKI komunisme untuk melangsungkan pembangunanisme, juga kebutuhan tentara untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik,
seperti pengembangan perusahaan-perusahaan perkebunan milik tentara. Tindakan perampasan tanah dan depopulisasi atau pemusnahan orang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penciptaan teror terhadap masyarakat. Perampasan tanah dari penerima atau calon penerima land reform dilakukan oleh pemilik lama, petualang, pejabat desa, militer, perusahaan perkebunan, bahkan pemerintah daerah. Sebagai contoh kasus yang paling menonjol perampasan tanah adalah tanah bekas milik seseorang di suatu kecamatan di Banyuwangi. Sang pemilik tanah tinggal di Madura, sehingga tanahnya dinyatakan sebagai tanah absete atau guntai. Akan tetapi, aparat keamanan menyita tanah tersebut dengan alasan tanah itu bukan tanah objek land reform karena telah dihibahkan kepada seorang lain melalui penggarap tanahnya atas perintah sang pemilik tanah pada tahun 1959. Berdasarkan musyawarah tersebut, mengatasnamakan anggota panitia land reform Gaya Baru kecamatan tersebut, dalam surat pernyataan ini diputuskan penyitaan tanah itu. Pertanggungjawaban dan pengamanan hasil-hasil penyitaan tanah diserahkan kepada Tritunggal. Tidak cukup dengan itu, yang unik lagi adalah ketentuan militer mengenai penerima hasil tanah yang disita tersebut. Dinyatakan bahwa selama dalam penyitaan, hasil tanah itu dibagi 50% untuk penggarap dan 50% daerah. Akibatnya, petani yang telah menjadi pemilik melalui land reform kembali menjadi penggarap. Pembagian untuk daerah ini maksudnya adalah 25% untuk pembangunan kecamatan dan 25% untuk administrasi. Bagian 25% untuk administrasi ini dibagi rata 5 pihak, yaitu administrasi kecamatan, kepolisian sektor, kepolisian distrik, Koramil, dan agraria Kabupaten Banyuwangi. Di satu kecamatan lain muncul perampokan dan pembunuhan menentang peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan land reform yang dilakukan oleh seorang kader NU sekaligus bekas anggota Sarbupri atau Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Bersama 19 anak buahnya, mereka melakukan pembunuhan dan perampokan liar di beberapa daerah lain. Ia bersama gerombolannya sering diminta bantuan, misalnya untuk melakukan pengambil alihan kembali tanah hasil redistribusi land reform. Kasus ini telah masuk ke Puterpra, laporan PVO tertanggal 11 Januari tahun 1966. Semisal di Semarang, setibanya pasukan RPKAD di sana, Gedung Gerwani, Baperki, Universitas Respublika, 3 sekolah Tionghoa, pabrik rokok Patani dan Bengawan Solo, serta rumah-rumah tokoh golongan kiri dirusak dan dibakar oleh massa. Angkatan Darat kemudian mengeluarkan instruksi penyegelan dan penyitaan rumah atau kantor organisasi kiri. Perampasan aset organisasi kiri ini tidak langsung dilakukan oleh tentara, tetapi melalui pengerahan aksi massa atau resimen mahasiswa. Setiap kantor organisasi politik sayap kiri yang telah dibekukan, kemudian dikuasai oleh militer. Penggeledahan aset ini juga menyasar internal Angkatan Darat yang diduga terlibat G30S. Peristiwa ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh pengajar sejarah, Grace Leksana, bahwa semua aset dan bangunan organisasi dirampas oleh Angkatan Darat. Pengambil alihan kantor-kantor organisasi kiri itu terpola, tetapi memang tidak langsung dimasuki oleh Angkatan Darat. Jadi, pola umum yang terjadi, biasanya kantor-kantor ini didatangi oleh organisasi massa yang berkolaborasi dengan militer. Jadi bukan instruksi resminya dulu yang turun, tetapi gerakan-gerakan massa yang masuk ke bangunan-bangunan ini. Baru kemudian instruksi resminya dikeluarkan, ujar pengajar sejarah Grace Leksana. Dengan peristiwa pembantaian, perampasan hingga pengambil alihan aset-aset pengikut PKI tersebut, dianggap berhasil menghilangkan jejak-jejaknya tanpa bekas sedikit pun.